Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita memasuki materi. Perkenalkan, nama saya Nathanael Barus, Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan, NPM 23735041. Di sini kita akan belajar fungsi matematika dan statika dasar. Cara penulisan rumus atau fungsi pada MS Office Excel yaitu dengan mengetikkan tanda sama dengan di awal rumus atau fungsi. Fungsi matematika. Di sini kita akan membuat tabel terlebih dahulu. Membentuk angka-angka yang mau kita jumlahkan. Di sini saya akan membuat tabel. Di sini saya masih pemula untuk belajar memakai Excel. Di sini kita sambil belajar. Kita menulis angka. Di sini teman-teman akan memperhatikan gimana cara kerja fungsi matematika. Sini itu menyetel kolom-kolomnya biar kelihatan seperti tabel. Di sini kita akan memulai dari perjumlahan sama dengan 6 ditambah 2 sama dengan 8. Rumusnya teman-teman bisa perhatikan. Di sini kita gunakan pengurangan sama dengan 6 kurang 2 sama dengan 4. Teman-teman memperhatikan rumusnya. Di sini kita akan menggunakan perkalian sama dengan 6 kali 2 sama dengan 12 dengan rumus pembagian sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3 dengan rumus perpangkatan sama dengan 6 pangkat dipangkat 2 sama dengan 34 dengan rumus kira-kira seperti inilah dia fungsi matematika. Di sini kita langsung akan meneruskan fungsi statika. Sum sama dengan kita tarik ke bawah, enter. Tadi 63. Sum adalah menjumlahkan data dalam sebuah array. Yang kedua, min. Min sama dengan data enter sama dengan 3. Min menentukan nilai terkecil dalam sebuah array. Max sama dengan max data
enter 36. Max menentukan nilai terbesar dalam sebuah tabel. Yang keempat, count sama dengan data lima. Count menghitung banyak data dalam sebuah array. Yang terakhir, average sama dengan data enter sama dengan 12,6. Average menghasilkan nilai rata-rata dari sebuah array. Sum dengan rumus min dengan rumus max dengan rumus count dengan rumus average dengan rumus. Di sini kita akan melanjutkan fungsi statistika 2. Jadi yang tadi fungsi statistika 1. Yang pertama, kontif sama dengan kontif data di sini teman-teman bisa memperhatikan tanda-tanda yang akan diberi. Jadi kontif di sini menghitung data dalam sebuah array berdasarkan kriteria. Yang kedua, SUMIF. SUMIF ini menjumlahkan data dalam sebuah array berdasarkan kriteria. SUMIF sama dengan data teman-teman bisa memperhatikan tanda-tanda yang ada di layar. 56. Yang ketiga, score. Score ini menghasilkan akar kuadrat sama dengan score data tutup kurung ya. Jadi kontif itu dengan rumus perhatikan di layar SUMIF dengan rumus support dengan rumus di sini ada kesalahan di score. Jadi kita ulang sama dengan score data tutup kurung enter. Setelah kita akan menghapus semua. Kita ulang lagi sama dengan score data hasil dari kuadrat dari 5 data tersebut.
Beginilah kira-kira tentang penulisan fungsi matematika dan fungsi statika. Selesai dengan materi kedua, kita langsung aja lanjut dengan materi kedua tentang halaman absolut. Di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang halaman absolut. Dan sekalian kita akan membuat tabel. Di sini fungsi absolut digunakan untuk mengunci posisi kolom dan baris. Fungsi ini ditandai dengan adanya tanda S atau dolar di depan kolom dan baris. Ada dua fungsi yang dapat digunakan absolut, yaitu absolut dan semi absolut. Pertama, kita akan memberikan contoh absolut dengan menggunakan tanda dolar di sebelah kanan. Nah, di sini teman-teman perhatikan cara-cara menggunakan tanda dolar atau disebut dengan mengunci. Jadi kita akan langsung perhatikan sama dengan 2 dikali 4. Enter. Nah, di sini ada 10. Di sini kita belum mengunci salah satu kolom atau baris. Jadi di sini hasilnya 0. Jadi di sini kita akan mengunci dengan menggunakan tanda dolar di. Nah, di sini teman-teman perhatikan letak dolar atau mengunci sebuah kolom atau baris. Nah, di sini sudah dikunci bagian baris. Nah, di sini kita akan tarik. Nah, jadi hasilnya 10, 2 kali 10 itu. Teman-teman perhatikan. Gitulah kira-kira rumusnya. Di sini kita akan membahas semi absolut. Di sini kita akan membuat tabel terlebih dahulu supaya lebih mudah untuk membuat angka-angka dan membentuk tabel. Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan di mana letak tanda dolar atau mengunci posisi kolom dan baris supaya bisa mendapatkan nilai yang sama. Nah, kenapa bisa jawabannya tidak sama? Karena salah satu kolom atau baris belum kita kunci dengan menggunakan dolar. Di sini kita akan mengunci dengan menggunakan dolar di baris dan di kolom supaya pas kita tarik itu jawabannya pas. Nah, teman-teman bisa perhatikan letak-letak dolar.
Nah, di sini sudah kita menggunakan dolar. Nah, pas. Nah, jawabannya sudah pas. Di sini jika di sini kita akan menarik ke samping dan ke bawah, itu jawabannya tetap pas. Kenapa? Karena kita sudah mengunci kolom dan baris. Jadi kita menarik ke samping atau ke kiri atau ke bawah, itu jawabannya tetap bakal sama. Nah, itulah kira-kira dengan materi kedua, yaitu contoh penggunaan membuat absol. Di sini saya akhiri materi pada hari ini. Terima kasih. Jika ada salah kata atau bahasa saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya minta mohon maaf sebesar-besarnya.